teman-teman, welcome back to my channel. Nah, sekarang kita setelah video lalu berpanas-panasan ya Jun? Iya. Sampai ngejar BD lepas. Sekarang kita ada di ruang praktil di dalam ya. Nah, aku hari ini mau bahas soal BD lagi. Ini penting juga, pertanyaan juga yang sudah sering kalian tanyakan. Bang, kalau berdragon muntah itu kenapa ya? Jun, kamu kalau muntah kenapa Jun? Mungkin karena kebanyakan makan kali ya. Kamu kalau muntah masuk angin bos. Kamu kalau muntah naik mobil enggak ya Jun? Aku tangga. Enggak ya, adik kamu ya Jun? Iya. Adik kamu kalau naik mobil muntah ya Jun? Waduh, perlu di training itu, suruh naik elop. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal bahas berdragon. Ya, pup Jun. Aduh, gimana ini? Baru cuci tangan udah pup lagi loh. Pup Jun. Iya. Aromanya gimana Jun? Sangat family friendly. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang berdragon muntah, ya kan? Nah, kenapa berdragon bisa muntah? Terus bagaimana penanganannya? Segala macam kalian bisa tanya di video ini di komen, dan kita bakal bahas bareng-bareng gitu. Kita bakal bahas bareng-bareng. Kalau kalian nggak tahu tanya, intinya kayak gitu. Oke, beribet amat. Nah, berhubung ini tadi saya mau nonton sama ini dulu, tapi kok kita geser aja. Geser. Kan banyak pilihannya. Iya. Oke. Nah, kalau nggak sama ini juga bisa nih. Ini si pejantan tambun ini birahi total ini. Cuman betinanya belum ready. Jadi ya udahlah, ntar gampang. Nah, teman-teman, jadi aku udah siapin makanan. Nah, kalian bisa lihat nih. Jangkrik aja kalau saya, jangkrik di dusting kalsium terus kalian taruh di sini. Kalau saya gini sih ya teman-teman, biar nggak ribet kalau saya sih. Karena waktunya agak sempit sini Jun, kita kasih Jun. Nah, ini begini. Nah, ini begini teman-teman. Terus ini begini. Nah, kira-kira begitu kalau saya cara kasih makannya. Oke. Nah, sambil di sini deh biar enak. Nah, teman-teman, jadi sini begini. Nah, teman-teman, jadi kenapa berdragon itu sering muntah ya? Kalau kalian pernah, bukan sering sih, kalian mendapati berdragon kalian muntah itu sebenarnya gara-gara kebanyakan gara-gara kalian sendiri. Gara-gara kalian sendiri. Enaknya duduk aja deh, Jun. Sebenarnya itu gara-gara kalian sendiri, teman-teman. Karena apa? Kalian kasih makan terlalu over atau overfeed. Biasanya overfeed. Nah, kenapa terjadi overfeed? Kalian tidak tahu skala makan yang baik untuk berdragon. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Karena apa? Berdragon, ini kita mau berdragon ya. Ini si BD ini ya, misalnya ini kan lagi makan Jun. Iya. Kalau kita kasih dia sebanyak mungkin sampai dia kenyang, dia juga susah nungguin dia kenyang Jun. Pokoknya ada makanan sikat terus. Mau sampai 30 ekor jangkrik juga kalau di depannya dia 50 ekor ya dimakan terus gitu. Karena memang sifatnya berdragon memang modelnya begitu sama makanan. Kalau dia lapar dia makan sebanyak mungkin. Tapi itu bahayanya karena kita nggak tahu takaran yang pas, yaitu bisa bikin dia muntah. Yang pertama itu makan terlalu banyak. Nah, kalian harus bisa kira-kira nih kalau berdragon ukuran 12 sampai 13 cm sampai 15, pokoknya under 20 cm, di bawah 20 cm itu kasih makan. Kalian bisa pakai jangkrik yang kecil banget atau dubia itu yang kecil banget di bawah 1 cm itu bisa. Kalau yang masih di bawah 15 cm ya, BD-nya di bawah 15 cm, kalian kasih 2 atau 3 ekor atau 4 ekor lah paling banyak. Itu udah cukup banget teman-teman buat sehari. Buat sehari dengerinnya. Saya cuma ngasih berdragon sehari sekali. Buat sehari gitu. Saya bukannya nggak sayang sama BD, cuman BD ketika kalian, ini terutama nih kasusnya kayak gini nih, kalian beri BD, datang, kalian kasih makan nih, bruk, kok makan terus ya, kok masih lapar kayaknya, kasih lagi, masih lapar, kasih lagi, banyak, dia makan terus, tapi besoknya 2 hari kemudian kalian DM saya, Bang Teh mau tanya, berdragon saya baru 2 hari datang. Hari pertama saya kasih makan mau, besoknya kok nggak mau makan ya Bang? Itu paling sering. Itu di DM saya isinya seperti itu Jun. Kalau kamu mau cek DM saya baru beri BD,
sehari ngasih makan mau, besoknya kok nggak mau makan ya Pak, gimana nih penanganannya, gini-gini, sampai ada yang di force feed. Nah itu kalian perlu tahu. Sebenarnya kamu pernah dengar nggak ini Jun, kalimat gini Jun, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah itu yang perlu kalian terapkan pada Bearded Dragon gitu, itu yang perlu kalian. Jadi kalian kasih makan waktunya tepat, on time. Setiap hari kalian biasa kasih makan jam 12 siang, ya setiap hari jam 12 siang kalian kasih makan tepat dan dengan porsi yang tepat. Itu untuk mencegah muntah tadi. Jadi muntah itu karena terlalu banyak makan ya. Itu yang pertama, kalian harus kasih waktu yang pas buat dia makan dan porsi yang sesuai. Kalau di atas 20 cm kalian bisa kasih 5, 6, 7, 8 sampai terus bertambahnya sentimeter itu ukuran BD, kalian bisa tambah kasih makannya. Tapi jangan terlalu over. Yang pertama itu ya Jun. Iya. Apa berarti Jun? Tidak boleh terlalu over. Tidak boleh terlalu over kasih makan dan harus tepat takarannya gitu. Yang kedua Jun, waktu pemberian makan itu berpengaruh. Kalau kalian masih makan siang hari itu oke. Habis jemur, rendam, lapar dong Jun. Iya. Jemur, rendam, lapar, kasih makan. Biasanya kalau kalian jemur sama rendam dia jam 9, jam setengah 10 gitu ya, kalian jam 11-an kasih makan, pasti makannya banyak. Atau jam 12-an kasih makan, pasti makannya banyak. Apalagi udah pup. Nah, yang kedua ini yang mau saya bahas kan waktu pemberian makan ya. Waktu pemberian makannya pas gimana sih Mas? Pagi atau siang? Itu kalau saya ya teman-teman, itu kalau saya. Karena apa? Pemberian pakan itu berpengaruh, kita sedikit ada andil dalam nyalanya lampu. Ngerti teman-teman? Jadi ketika kita nyala lampu 8 jam dari pagi setelah dia jemur sampai sore, malamnya kan kita matiin. Kalau kalian misalnya jam 5 kalian matiin lampu ya, terus jam setengah 5 sebelum kalian kasih lampu itu kalian kasih makan, itu tidak tercerna dengan baik di BD. Karena apa? Dia kan butuh panas buat cerna makanan nih. Tapi lampunya kita matiin, udahan habis itu. Akhirnya dia nggak mau makan, nggak tercerna dengan baik nih. Dia tidur, tapi besoknya ada kemungkinan muntah. Gitu, karena nggak tercerna dengan baik. Besoknya ada kemungkinan muntah. Nah, gitu. Waktu pemberian pakan paling bagus itu pagi atau siang, jangan sore atau malam apalagi. Kalau kalian baru datang nih BD-nya malam Pak, taruh di kandangnya, besok kasih makan. Jangan dipaksa malam itu juga kalian kasih makan, jangan. Gitu, ini penting banget. Waktu pemberian pakan, kasih waktunya pagi atau siang. Gitu, kalau malam nggak usah kasih makan. Diet. Kalau malam makan nanti kencing manis. Oh ya teman-teman, gitu. Ini udah habis nih Jun, pakannya nih Jun. Oke, yang terakhir ini sering terjadi di Bearded Dragon yang biasanya di bawah 20 cm. Yang biasanya di bawah 20 cm. Yang sering terjadi Bearded Dragon muntah karena ini Jun. Dia ada kaki jangkrik yang nyangkut. Paham ya? Ada makanan yang nyangkut di sini, di apa ya, kerongkongannya dia ya. Iya. Jadi ketika kita kasih makan, makanya ada beberapa hal yang perlu saya saranin ketika Bearded Dragon di bawah 20 cm. Kalian kasihnya jangkrik, kaki jangkrik yang di belakang itu yang gede-gede 2 Jun, iya, diputus. Karena apa? Nggak sering sih, tapi ada kasus dia nyangkut di sini, kesedap, akhirnya luka, infeksi, mati. Gitu, itu ada kasusnya seperti itu. Sebenarnya mungkin nggak sering, tapi ada kasus. Jadi saya mau sertakan alasan ketiga ini. Ketika kalian BD-nya itu muntah, apalagi keluar darah, mungkin ada ini yang infeksi karena itu kaki jangkrik. Biasanya kan orang masih males nih beli dubia karena ketersediaannya itu jarang di kota-kota tertentu gitu. Jadi kalau kalian pakai jangkrik, dipotong sininya. Dan ada satu lagi. Sini. Kalau kalian kasih makan jangkrik, anggap aja ini Bearded Dragon baby ya, anggap aja. Ukuran jangkrik itu tidak lebih dari jarak sini dekat. Tidak lebih dari jarak kedua mata ini. Ngerti? Ketika BD-nya kecil, ukuran jangkriknya jangan lebih dari ini. Kalau jangkriknya segini, nah itu bahaya.
Jangkriknya jangan lebih ukurannya dari jarak antara kedua mata ini. Gitu. Oke, itu triks rahasianya supaya bearded dragon kalian makannya oke, tidak gampang mogok makan, tidak sampai muntah-muntah. Gitu Jun. Oke Jun? Oke. Sebenarnya banyak sih tips and trick mengenai bearded dragon. Nah, karena para subscriber ini nggak tahu kenapa suka banget kalau saya bikin konten bearded dragon Jun. Kalau konten burung campak kemarin sedikit yang nonton Jun. Gak apa-apa, itu namanya selingan. Nanti kita juga kontenin burung dara ya Jun, pernah ya Jun? Pernah. Belum upload tapi nanti kita kapan-kapan upload. Atau mungkin sudah upload setelah video ini. Gitu ya teman-teman. Jadi itu sedikit ilmu yang bisa saya share mengenai cara makan bearded dragon untuk menangani. Oh iya, menangani belum, sorry. Menangani bearded dragon muntah. Ini sorry belum. Kelewatan Jun. Untuk menangani bearded dragon muntah, nah teman-teman, ini yang kalian perlu tahu ketika kita menangani bearded dragon yang muntah. Yang pertama, diemin aja, bersihkan ya, dibersihkan. Kalian bisa tahu nih, muntahnya bearded dragon sama pup tuh beda. Muntahnya bearded dragon itu masih bentuk jangkrik, tapi mati dan agak sedikit berlendir. Kalau pup tuh udah hancur gitu ya Jin ya? Iya. Udah bentuk padat. Kalau ini masih bentuk jangkrik, itu pasti muntah. Oke. Ketika bearded dragon muntah, hal yang perlu kalian lakukan, biasanya bearded dragon agak lemes nih, agak lemes. Kalian treatment seperti biasa, jemur, rendam, balikin ke kandangnya. Hari itu jangan dikasih makan. Hari itu setelah dia muntah, jangan dikasih makan. Tetap aja ditaruh di kandangnya, dibiarin 1 hari. Nggak bakal mati, nggak bakal mati. Kalau misalnya kalian memang ragu, kalian kasih ya, coba kalian kasih 1 aja, 1 makanan. Biasanya sih nggak mau makan teman-teman, karena apa? Dia kayak masih stres gitu loh. Hari itu, kalau saya ya, hari itu nggak saya kasih makan. Nanti dia pup dan dia aktivitas kayak biasanya kan, dia pup, besoknya kita jemur. Nah besoknya kita baru kasih makan dengan menu yang sama boleh. Lebih baik lagi jika menunya diganti. Kalau kalian biasanya dia muntah jangkrik, kalian kasih dubia besoknya. Biasanya dia ketika lihat dengan bentuk makan yang berbeda, rasa yang berbeda, dia mau makan lagi. Biasanya gitu. Kalau kemarin dia makan jangkrik muntah, besoknya kalian kasih jangkrik 5, paling dimakan 1 atau 2. Gitu. Biasanya seperti itu. Dede itu kayak ada masa masih penyesuaian lagi ketika dia muntah. Gitu. Jadi kalian perlu waktu buat dia, diemin dia biar dia stabil lagi, sudah nggak stres, moodnya bagus, dia baru mau makan. Gitu. Nah itu tadi pencegahan, bukan pencegahan, treatmentnya ketika bearded dragon muntah harus seperti itu. Ya, gitu aja teman-teman, jangan kepanjangan videonya. Itu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan soal bearded dragon, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang yang mengerti tentang reptil. Oke, saya Teh dari Jangan Berdiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.